verbatim. I tell you what, a woman loves most is a man who can slap but can also stroke. Lagu berjudul Verbatim dari band indie rock Kanada yaitu Mother Mother dirilis pada tahun 2005. Lagu ini populer karena sering dipakai sebagai background video seram, video meme Those Who Know, gambar uncanny, dan lain-lain. Meskipun begitu, anehnya jika dilihat dari lirik aslinya, lagu ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan hal yang menyeramkan. Lirik dari lagu ini membicarakan seorang pria yang merasa dirinya tidak cocok dengan standar cowok normal yang dibuat masyarakat. Intinya, ia mempertanyakan tentang stereotip maskulinitas dan seksualitas, yaitu mengapa hal-hal seperti cara berpakaian, gestur tubuh, gaya bicara, atau tingkah seseorang harus selalu dikaitkan dengan orientasi seksualnya. Tokoh dalam lagu digambarkan sebagai pria yang punya sisi feminin. Contohnya seperti ia menggunakan pakaian dalam wanita, lalu berpose di cermin atau duduk dengan menyilangkan kakinya. Namun meskipun begitu, ia tetap menyukai wanita. Karena hal itu, ia merasa tidak cocok dengan standar maskulinitas yang dibuat oleh masyarakat. Selain itu, liriknya juga menceritakan kondisi mental tokoh dalam lagu, yang mulai mati rasa dan kehilangan empati terhadap hal-hal di sekitarnya. Seperti saat ia berkata sering melihat orang sekarat di rumah sakit, tetapi ia tidak peduli, karena ia merasa masih muda sehingga kematian masih terasa jauh. Ia juga menyindir tentang menginginkan dirinya terkena serangan jantung, sehingga dia bisa berhenti sombong dan menjadi orang yang lebih rendah hati. Untitled 9. Lagu Untitled 9 Smaski Fawan dari band post-rock Islandia Siguros sering digunakan sebagai background video seram, lost media, analog horror, hingga kasus misterius di TikTok dan YouTube Short. Lagu ini awalnya dirilis tahun 2003 sebagai bagian B-side dari single Untitled One Vaka. Nama Smaski Fa sendiri dalam bahasa Islandia berarti single atau piringan kecil. Hal yang membuat lagu ini terasa menyeramkan ada pada suasananya yang terdengar hampa dan asing, di mana suara ambien yang sangat sunyi, vokal yang terdistorsi, efek reverb, serta suara nyanyian yang seolah-olah seperti suara dari dunia lain dan bukan berasal dari manusia. Namun lagu ini sebenarnya tidak memiliki makna secara resmi, seperti keseluruhan era album Parenthesis yang dirilis pada tahun 2002. Lagu ini dinyanyikan oleh Jonsi menggunakan bahasa Fonlenska atau juga disebut Hoplandic, di mana ini bukanlah bahasa sungguhan, melainkan vokal gibberish yang dilantunkan secara murni sebagai instrumen melodi. Siguros sengaja membiarkan lagu ini tanpa lirik, agar menjadikan lagunya sebagai sebuah kanvas kosong, yang tujuannya agar pendengar dapat memproyeksikan makna atau cerita mereka sendiri ke dalam suara lagu tersebut. Meet the Frownies X Lovely Bastard. Lagu ini merupakan gabungan dari dua lagu, yaitu lagu Meet the Frownies yang dirilis pada tahun 2010 oleh Mr. Twin Sister, band indie pop asal Long Island, New York, serta lagu Lovely Bastard yang dirilis pada tahun 2023 oleh produser musik Sway Hunter dan Yata Sigeng. Lagu Lovely Bastard mengambil sampel dari lagu Meet the Frownies. Kedua lagu ini sering digunakan dalam konten TikTok seram, biasanya untuk meme people who know. Lagu Meet the Frownies menceritakan hubungan sederhana antara seorang perempuan dan pacarnya, di mana mereka menghabiskan waktu bersama di rumah, mengonsumsi, berbincang-bincang, dan menjalani keseharian yang monoton. Namun di balik itu, ada perasaan hampa dan tidak puas dalam hidup tokohnya. Intinya dia merasa bosan dan kecewa terhadap kehidupannya yang terasa biasa saja. Sedangkan lagu Lovely Bastard membahas tentang kemarahan, pemberontakan, dan sikap tidak peduli terhadap norma sosial. Digambarkan tokohnya yang memiliki emosi meledak-ledak dan rela melakukan kekerasan demi mempertahankan apa yang dianggap miliknya. It's just a burning memory. Lagu berjudul It's Just a Burning Memory dari proyek musik The Caretaker yang dibuat oleh James Leyland Kirby dirilis pada tahun 2016 sebagai bagian dari album Everywhere at the End of Time. Lagu ini sering digunakan untuk meme Mr. Incredible Become Uncanny di bagian fase akhir yang paling tragis, serta banyak juga dipakai dalam video bertemakan Backroom dan konten liminal space mengerikan. Hal yang membuat lagu ini terasa menyeramkan adalah karena suasana musiknya yang terasa hampa. Musiknya mengambil sampel lagu lama berjudul Heartache karya Al Bowley, lalu diperlambat, diberi efek gema, suara krekel gramofon, dan distorsi halus sehingga terdengar seperti kenangan lama yang mulai rusak. Seluruh proyek album ini dibuat untuk menggambarkan proses orang yang perlahan kehilangan ingatan akibat demensia atau Alzheimer. Lagu It's Just a Burning Memory termasuk dalam stage 1 dari 6 stage album, di mana suasana musik dalam stage 1 masih terdengar nostalgia dan menenangkan. Contohnya seperti mengingat masa lalu yang indah, tetapi di saat yang sama juga terasa ada sesuatu hal yang salah. Inilah yang membuat lagu ini terasa tidak nyaman didengar, meskipun melodinya sebenarnya lembut. Makna lagu ini sendiri menggambarkan tahap awal demensia, ketika seseorang mulai menyadari ingatannya perlahan memudar, namun masih berusaha mempertahankan kenangan dan jati dirinya. Never. Lagu Never dari dua hip hop alternatif Maklo bersama O Super dirilis pada tahun 2016. Banyak orang menganggap lagu ini terdengar menakutkan, padahal lirik aslinya tidak membahas hal seram sama sekali. Secara makna lagu ini membahas banyak hal pribadi, seperti kesepian, hubungan jarak jauh, tekanan hidup, depresi, keraguan diri, hingga usaha mencari arti hidup.
Liriknya juga menyinggung ketergantungan terhadap hal yang membuat distraksi, seperti ponsel, kebiasaan melarikan diri dari stres, dan kehidupan anak muda yang merasa terjebak dengan keadaan hidup mereka. Pada verse kedua, Maklo juga membahas tentang tumbuh di lingkungan sulit, kondisi keluarga, serta orang-orang yang menggunakan musik sebagai pelarian dari tekanan mental dan realita hidup. House of Memories. Lagu House of Memories dari Panic at the Disco dirilis pada tahun 2016 sebagai bagian dari album Death of Bachelor. Lagu ini viral di TikTok untuk konten video yang mengerikan menggunakan versi reverb dan diperlambat. Entah mengapa lagu ini digunakan dalam video horor, padahal lagu ini membahas hubungan cinta yang sudah berakhir, tetapi kenangan tentang orang tersebut masih tetap ada di dalam pikiran. Tokoh dalam lagu merasa sedih karena orang yang dicintainya sudah pergi, namun ia masih ingin diingat dan tidak dilupakan. Goodbye to Award. Lagu Goodbye to Award dari Porter Robinson dirilis pada tahun 2014 sebagai track penutup album World. Lagu elektronik ini cukup sering digunakan di TikTok atau YouTube Short untuk video-video creepy dan menakutkan. Namun liriknya tidaklah menyeramkan. Secara makna, lirik lagu ini membahas tentang seseorang yang sedang menghadapi perpisahan dan mencoba menerima bahwa semuanya tidak bisa dipertahankan selamanya. Tokoh dalam lagu merasa dunia yang ia miliki perlahan berakhir, baik itu hubungan, kenangan, maupun kehidupan yang selama ini membuatnya terasa nyaman. Meski begitu, ia tidak menyalahkan orang yang dicintainya dan justru berusaha menenangkan mereka agar tidak merasa bersalah atas keadaan yang terjadi. Di tengah rasa sedih dan kehilangannya, ia masih memiliki keinginan untuk tetap bersama orang itu dan menciptakan tempat aman yang hanya dimiliki oleh mereka berdua, seolah ingin melarikan diri dari dunia luar yang sedang runtuh. Amazing Grace. Lagu rohani berjudul Amazing Grace ditulis oleh pendeta asal Inggris bernama John Newton dan pertama kali dipublikasikan pada tahun 1779. Lagu ini menjadi salah satu himne Kristen paling terkenal di dunia dan sangat sering dipakai dalam acara keagamaan, pemakaman, dan lain-lain. Tapi entah kenapa lagu ini sering dipakai untuk background video yang disturbing. Padahal Amazing Grace adalah lagu tentang pertobatan, penyesalan, dan rasa syukur karena merasa telah diselamatkan oleh Tuhan. John Newton menulis lagu ini berdasarkan pengalaman hidupnya setelah merasa hidupnya dahulu penuh dosa dan jauh dari Tuhan, di mana digambarkan seseorang yang dulunya tersesat, putus asa, dan tidak memiliki arah hidup, lalu akhirnya menemukan harapan dan kedamaian setelah percaya kepada Tuhan. Animal Cannibal. How do I meet the strangest men? They always seem to find me. Lagu Animal Cannibal berasal dari film pendek horor musikal berjudul Possibly in Michigan karya Cecilia Condit. Lagu ini kembali populer setelah banyak dipakai di TikTok untuk konten horor dan video yang menampilkan suasana disturbing atau tidak nyaman. Makna dari lirik yang menceritakan tentang dua perempuan yang terus dibuntuti oleh seorang pria berbahaya dan obsesif, di mana sepanjang cerita, suasananya dibuat rasa ganjil dan menyeramkan. Namun di akhir kisah, keadaan malah berbalik. Setelah pria tersebut mengikuti mereka sampai ke rumah, kedua perempuan itu membun-bunnya, lalu tubuhnya dimasak dan dimakan. Beberapa orang menganggap pesan dari lagu ini sebagai simbol perlawanan perempuan terhadap ancaman, obsesi, dan kekerasan dari laki-laki yang mencoba mengendalikan atau memanfaatkan mereka. Sleepwalk. Lagu instrumental berjudul Sleepwalk dari duo Santo and Johnny dirilis pada tahun 1959 dan dikenal sebagai salah satu lagu klasik era 50-an dengan suara gitar steel yang lembut. Di TikTok terkadang lagu ini sering digunakan untuk konten backroom atau video menyeramkan lainnya. Makna dari lagu ini tidak berhubungan dengan hal yang menakutkan, berdasarkan lirik dari lagu Sleepwalk yang di-cover oleh Betsy Brie. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang kehilangan orang yang dicintainya sampai merasa hidupnya seperti berjalan sambil tidur. Ia terus memikirkan kenangan di masa lalu dan merasa kesepian setiap malam. Sini Taichan. Lagu Sini Taichan versi cover bahasa Inggris dari Jubi Polnick menjadi lagu TikTok yang sering digunakan untuk konten menyeramkan atau depresi. Makna dari lagu ini menceritakan seorang gadis yang mencoba tetapi gagal setelah teringat seseorang yang peduli kepadanya. Karena itu lagu ini menggambarkan konflik batin seseorang yang sebenarnya ingin mengakhiri tetapi di saat yang sama masih ingin diselamatkan dan dicintai. Liriknya juga menggambarkan rasa kesepian, depresi, luka batin, dan ingatan traumatis yang terus terulang di dalam pikirannya. Lagu ini pada intinya menyampaikan pesan bahwa kita hanya memiliki satu kehidupan yang berharga. Kita layak berada di dunia ini dengan satu tujuan, harus tetap berpikir positif, tidak perlu peduli pada orang yang membenci kita, bersyukur atas apa yang dimiliki, menghargai keluarga, serta selalu mengingat bahwa setiap orang itu berharga, kuat, dan istimewa. 13 angels standing guard on the side of your bed.
Lagu instrumental 13 Angels Standing Guard on the Side of Your Bed dari Asil Permanzion dirilis pada tahun 2000 sebagai bagian dari album yang berjudul He Has Left Us Alone But Saved of Like Sometimes Grace the Corner of Our Room. Lagu ini kadang dikenal dengan sebutan Scary Meow karena ada potongan suara kucing mengeong menakutkan di awal lagu yang sering digunakan dalam video TikTok seram. Lagu ini sendiri dibuat oleh Avery Manuk sebagai bentuk ekspresi kesedihannya setelah kehilangan anjing peliharaannya yang meninggal karena kanker. Judulnya pun menggambarkan simbol tentang perlindungan dan kehadiran sesuatu yang menjaga seseorang dalam kondisi rapuh.